وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kita masih membahas tentang iman kepada Rasul, dan telah kita jelaskan bahwa orang yang mendapatkan wahyu itu ada nabi dan ada rasul, dan perbedaan nabi dan rasul telah kita jelaskan ada tiga. Rasul diutus kepada Allah kepada kaum mukhalifin yang berbeda dalam tauhid, yaitu berbuat kesyirikan. Sedangkan nabi diutus kepada kaum yang masih bertauhid. Perbedaan kedua, setiap rasul adalah nabi dan tidak setiap nabi itu rasul. Karena rasul adalah para nabi yang dipilih dan diangkat. Kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga bahwa setiap rasul diberikan kitab suci, kalau nabi tidak. Dan telah kita sebutkan bahwa rasul pertama itu Nabi Nuh, sedangkan nabi pertama itu Nabi Adam, dan penutup nabi dan rasul adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan jumlah nabi dan rasul itu banyak, tetapi yang disebutkan dalam Al-Quran namanya itu hanya 25. Sedangkan jumlahnya itu, kalau jumlah rasul, jumlah nabi 124.000. Sedangkan jumlahnya rasul, jumlah nabi 124.000. Kalau jumlahnya rasul 313 lebih. Ada riwayat yang menjelaskan 315. Dan setiap umat Allah utus kepada mereka seorang rasul, dan rasul itu ketika datang kepada mereka, inti dakwah mereka itu sama. Inti dakwah mereka itu sama, yaitu dakwah tauhid. Sedangkan syariat mereka berbeda-beda, tetapi inti dakwah mereka itu sama. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Apa dakwahnya? An i'budullaha wajtanibut taghut. Hendaknya mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dan mereka meninggalkan taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah Ta'ala. Dan dalam masalah ini, dalam masalah dakwah tauhid dan meninggalkan kesyirikan, semua rasul dakwah mereka sama. Dakwah mereka sama, yang dinamakan dengan usul syariah, pondasi syariat setiap nabi. Sehingga nabi itu memiliki persamaan dalam inti syariat, walaupun mereka punya perbedaan dalam cabang syariatnya. Likulli minkum ja'alna syir'atan wa minhaja. Setiap dari mereka kami jadikan syariat dan metode berbeda-beda. Syariatnya beda, tetapi inti syariatnya sama. Inti syariatnya itu sama. Dan inti syariatnya itu ada tiga. Inti syariat itu ada tiga, dan itu semua nabi dan rasul sama. Semua nabi dan rasul itu sama dalam tiga perkara ini. Yang pertama, dakwah kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Dan itu semua nabi pasti diutus dakwahnya ini. Kemudian yang kedua, usul syariat yang kedua itu taat kepada Allah dan Rasul. Semua nabi dan rasul ketika diutus pasti memerintahkan manusia untuk taat kepada Allah Ta'ala. Demikian juga taat kepada utusan Allah Ta'ala. Dalam masalah ini semuanya sama. Semua nabi dan rasul, misi mereka diutus pasti memerintahkan umatnya untuk taat kepada Allah dan taat kepada utusan Allah Ta'ala. Ini sama. Kemudian yang ketiga, persamaan itu berkaitan dengan jaza dan iqab. Pahala bagi orang yang bisa taat dan azab bagi orang yang tidak bisa taat.
Dan itu semua nabi dan rasul sama. Sehingga nabi dan rasul itu pasti diutus mubasysyirin wa mungdzirin, diutus sebagai pemberi kabar gembira bagi orang yang taat akan mendapatkan surga, wa mundzirin, dan pemberi peringatan bagi orang yang durhaka akan diazab di api neraka jahanam. Semua nabi dan rasul sama dalam 3 perkara ini. Nah, 3 perkara ini nanti dinamakan dengan usul syariah. Usul syariatnya, inti syariatnya ini 3 perkara ini. Tapi cabangnya itu bagaimana kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka nanti ada perintah Allah, ada larangan Allah Ta'ala. Perintah Allah dan larangan Allah itu namanya syariatnya, cabang syariatnya. Kalau perintah Allah dan larangan Allah dalam masalah syariatnya itu beda-beda setiap rasul. Apa yang Allah bolehkan di umat terdahulu beda juga mungkin di umat kita, sehingga terjadi perbedaan. Ada namanya nasih dan mansukh, ada yang dihapus dan ada yang menghapusnya. Terkadang ada sebuah syariat zaman dulu dibolehkan, zaman kita diharamkan, atau zaman dulu diharamkan, zaman kita dibolehkan, sehingga berbeda. Itu cabangnya, tetapi hakikatnya sama, yaitu hakikatnya apa? Sama-sama diperintahkan untuk taat kepada Allah dan utusan Allah Ta'ala. Nah, jadi semua nabi dan rasul pasti mereka dakwah intinya itu 3 perkara ini. Dakwahnya itu apa? Pertama, dakwah untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Kemudian yang kedua, dakwah untuk taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang ketiga, nabi itu memberikan kabar gembira, siapa yang bisa taat mendapatkan pahala, kenikmatan surga. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan azab di neraka jahanam. Dan semua nabi sama dalam perkara ini sama. Cuma nanti yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu syariatnya, bentuknya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan al-anbiya abnaul allad. Nabi-nabi itu mereka itu kayak saudara sebapak. Saudara sebapak, abuhum wahid, bapak mereka satu, wa ummahatuhum mukhtalifah, tetapi ibunya berbeda. Satu bapak tapi lain ibu. Bapaknya itu siapa? Bapaknya itu usul syariatnya sama. Bapak mereka sama, yaitu 3 pondasi ini sama. Tetapi ibu mereka yaitu bentuk syariatnya itu berbeda. Setiap nabi dengan nabi yang lain berbeda. Dan semua umat itu pasti datang pemberi peringatan, itu pasti ada. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-24, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada sebuah umat kecuali pasti akan melewati mereka sang pemberi peringatan. Dan itu pemberi peringatan itu tujuannya itu apa? Untuk menegakkan hujjah, sehingga siapa yang berbuat dosa berhak untuk diazab. Ketika nanti diazab, dia nggak punya alasan di hadapan Allah Ta'ala dengan mengatakan, wahai Tuhanku, belum datang kepada kita seorang rasul. Maka Allah Ta'ala mengatakan, enggak, sudah didatangkan, dan itu sudah tegak hujahnya. Sehingga tujuannya untuk apa? Diutus nabi dan rasul itu untuk menegakkan ilmu. Kenapa? Karena kalau ilmu belum tegak, orang itu nggak mungkin diazab. Orang itu masih punya alasan. Alasannya apa? Karena saya nggak tahu ilmunya. Sehingga apa? Allah untuk menegakkan itu, menegakkan ilmu itu, maka Allah mengutus para nabi, Allah menurunkan kitab suci. Tujuannya apa? Supaya tidak ada alasan lagi nanti di hari kiamat. Tujuannya untuk itu. Oleh itu Allah telah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak mungkin mengazab sebuah kaum karena dosa mereka sampai kami utus kepada mereka seorang rasul. Kami utus kepada mereka seorang rasul. Tujuannya untuk apa? Untuk menegakkan hujjah, sehingga di hari kiamat tidak ada orang yang berbuat kesyirikan, orang yang minum khamar, orang yang berzina, kemudian dia mengatakan, Tuhanku, saya punya alasan. Alasannya apa? Karena saya nggak tahu hukumnya. Kenapa? Karena sudah datang nabi dan menjelaskan hukumnya. Sedangkan umat yang tidak diutus kepada mereka seorang nabi atau seorang rasul, namanya umat yang kosong dari kenabian dan kerasulan, sehingga tidak ada syariat kepada mereka, tidak ada ilmu sampai kepada mereka. Itu nanti dinamakan dengan ahlul fatrah, kaum yang tidak sampai kepada mereka dakwah nabi dan rasul. Itu kaum itu dinamakan dengan ahlul fatrah. Ahlul fatrah ini siapa? Contohnya misalkan orang yang hidup di hutan belantara, suku-suku pedalaman, tidak pernah sampai kepada mereka ilmu tentang Allah, ilmu tentang nabi, nggak sampai, sehingga mereka nggak tahu mana yang tauhid, mana syirik, nggak tahu, karena ilmu nggak sampai kepada mereka. Ahlul fatrah ini. Terus bagaimana hukum mereka itu?
maka hukum mereka itu ada dua. Hukum mereka ada dua. Yang pertama hukum dunia. Hukum dunia mereka kafir, sehingga tidak boleh kita sholatkan, tidak kita doakan, kita tidak menguburkan di kuburan kaum muslimin, dan orang itu dihukumi sebagai orang kafir. Kenapa? Karena zahirnya tidak menisbatkan kepada Islam, maka dia kafir. Ini hukum dunianya, hukum dunianya kafir. Sedangkan hukum akhiratnya bagaimana mereka itu? Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat, nanti mereka akan dibangkitkan kembali, diutus kepada mereka seorang rasul, dan rasul itu membawa api. Rasul itu membawa api untuk ujian bagi mereka. Siapa yang masuk ke dalam apinya Nabi, maka nanti dia masuk surga. Siapa yang tidak mau masuk ke apinya Nabi, maka dia nanti akan diazab di api neraka jahanam. Ini apa? Allah tidak mungkin mengazab sebuah kaum, seseorang sampai datang ilmu kepada mereka. Maka untuk menegakkan ilmu itu apa? Allah mengutus kitab suci dan Allah mengutus rasul. Tujuannya untuk menjelaskan, sehingga tidak ada alasan nanti manusia di hadapan Allah Ta'ala. Maka itu ahlul fatrah itu tidak mungkin langsung diazab. Tidak mungkin diazab karena mereka nggak tahu ilmunya. Jadi mereka nanti akan dibangkitkan kembali, kemudian diutus kepada mereka seorang rasul sampai tegak hujjah. Tapi kalau hukum dunia mereka kafir, karena mereka secara zahirnya tidak menisbatkan kepada agama Allah Ta'ala. Dan Nabi dan Rasul itu, mereka itu dijuluki dengan julukan Abdullahi wa Rasuluhu. Nabi dan Rasul itu mereka mendapatkan julukan Abdullah wa Rasuluhu, hambanya Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Berarti Nabi dan Rasul itu makhluk. Nabi dan Rasul itu manusia yang Allah ciptakan. Sehingga apa? Nabi dan Rasul tidak layak untuk disembah, tidak layak didudukkan ke dalam derajat ketuhanan, karena mereka bukan Tuhan. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Begitu kata para ulama mengatakan, Nabi dan Rasul itu kenapa mereka itu disifati dengan Abdullahi wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya? Kata para ulama, abdun fala yu'bad, mereka itu seorang hamba sehingga tidak layak untuk disembah. Wa rasulun fala yukadzab, dan mereka itu seorang rasul sehingga tidak boleh kita caci maki dan kita tolak sabdanya. Dan itu sikap pertengahan, menyikapi sikapnya tentang masalah Nabi dan Rasul. Kita itu di tengah-tengah itu. Orang Islam itu di tengah-tengah. Contohnya misalkan menyikapi Nabi Isa. Siapa Isa itu? Dalam menyikapi Nabi Isa ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Golongan yang pertama orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan Isa itu anak zina, sehingga Isa itu harus dibunuh. Sampai akhirnya bahwa mereka membuat fitnah kepada penguasa waktu itu, sampai akhirnya Nabi Isa dicari. Setelah itu kan diangkat sama Allah Ta'ala. Jadi kelompok yang pertama itu, agama yang pertama orang Yahudi mengatakan Isa itu anak zina. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua orang-orang Kristen yang mengatakan Isa itu anak Tuhan. Isa itu anak Tuhan, sampai akhirnya apa? Isa disembah sama orang-orang Kristen. Sehingga apa? Yahudi dan Kristen itu kayak 2 kutub yang gak bisa ketemu itu. Yang satu mengatakan anak Tuhan, yang satu mengatakan anak zina itu. 2 kutub itu. Tapi anehnya itu mereka bisa bersatu untuk menghancurkan Islam. Oleh itu kenapa anehnya itu orang-orang Amerika itu, kenapa kok Amerika bela Israel? Padahal apa? Amerika Kristen, Israel Yahudi. Amerika itu apa? Orang Kristen itu biasa diludahi sama orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena agama anak zina, agamanya anak zina. Tapi anehnya kenapa kok bersatu untuk melawan Islam itu? Karena musuhnya satu. Musuhnya itu kaum muslimin. Ketika melawan Islam itu semua bisa bersatu padu, walaupun mereka itu bertolak belakang agama mereka. Syiah, demikian juga Khawarij itu kan bertolak belakang. Syiah dan Khawarij bertolak belakang. Kalau Syiah mentuhankan Ahlul Bait, yaitu Ali bin Abi Thalib, sedangkan orang Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Jadi ada yang mentuhankan Ali, ada yang mengkafirkan Ali itu. Tapi anehnya melawan Ahlus Sunnah mereka bersatu. Jadi kalau menyikapi Nabi, kalau orang Kristen itu mengatakan Isa itu anak Tuhan, kalau orang Yahudi mengatakan anak zina. Sedangkan orang Muslim itu di tengah-tengah. Orang Muslim itu meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah manusia, hamba, tetapi Nabi Isa itu seorang Rasul. Sehingga dalam surat Maryam disebutkan Nabi Isa mengatakan Inni Abdullah,
saya itu hamba Allah, ataniyal kitaba, Allah memberikan kepada saya kitab suci, wa ja'alani nabiyyah, dan Allah menjadikan saya sebagai nabi. Maka sifatnya itu dua. Kalau kita meyakini nabi dan rasul itu memiliki dua sifat. Yang pertama, sifat mereka itu makhluk manusia yang Allah ciptakan. Kemudian yang kedua, mereka itu punya kekhususan, yaitu mereka sebagai utusan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Maka ketika mereka itu manusia biasa, makhluk, maka sifat-sifat makhluk itu menempel dalam diri mereka. Sehingga apa? Mereka itu juga nggak tahu perkara yang gaib sampai Allah kabarkan kepada mereka. Nabi Muhammad nggak tahu perkara yang gaib. Oleh itu ketika ditanya masalah-masalah yang gaib, Rasulullah biasanya diam. Nanti Rasulullah menjawab kalau ada kabar dari malaikat Jibril, baru Nabi Muhammad menjawab. Terkadang Rasulullah itu menjawab sebuah jawaban, setelah itu datang malaikat Jibril mengabarkan tambahan, setelah itu dipanggil lagi. Ketika ada orang mau berjihad bertanya, ya Rasulullah, kalau saya mati saya di mana? Maka Rasulullah mengatakan di surga. Setelah itu orang ini berjalan, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Maka Jibril mengatakan, wahai Muhammad, kabarkan kepada orang itu, kecuali kalau dia itu punya hutang. Akhirnya dipanggil, sini. Kamu kalau mati di medan pertempuran, kamu masuk surga, kecuali kalau kamu punya hutang. Barusan Jibril mengabarkan kepada saya. Berarti apa? Nabi dan Rasul itu nggak tahu perkara yang gaib sampai mendapatkan kabar dari malaikat Jibril. Kalau tidak mendapatkan kabar, nggak tahu. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188, Qul, katakan wahai Rasulullah, la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masyaallah. Saya tidak bisa memberikan manfaat dan madarat untuk diri saya kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Walau kuntu a'lamul ghaibah, jika saya mengetahui perkara yang gaib, lastakthartu minal khairi, pasti saya akan memperbanyak kebaikan, wa ma massaniya su, dan tidak mungkin menimpa kejelekan kepada saya. Tapi apa? Nabi Muhammad manusia biasa. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Saya itu hanyalah pemberi peringatan dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Sehingga Nabi Muhammad itu manusia biasa, tidak tahu perkara yang gaib, maka jangan diangkat lebih tinggi. Seperti puji-pujian di kita ini kan, wa inna min ilmika wa inna min dharratika dunya wa ma fiha wa inna min ilmika ilmal lauhi wal qalami. Ada puji-pujian di masyarakat kan, itu sering dibaca. Nanti biasanya kalau di bulan Dzulhijjah, di bulan-bulan ya lahirnya Rasulullah SAW itu biasanya nanti sering dibaca pujian-pujian ini itu. Wa inna min dharratika dunya wa fiha, dalam syair itu disebutkan, dan termasuk kedermaan engkau wahai Rasulullah dunia dan seisinya. Jadi dunia dan seisinya itu ada karena dermawannya Rasulullah. Wa inna min ilmika ilmal lauhi wal qalami, dan di antara ilmu engkau wahai Rasulullah ilmu lauhul mahfuz. Luar biasa sekali. Nabi Muhammad padahal nggak tahu itu. Sehingga apa? Sehingga jangan berlebihan meninggikan Rasul di atas derajat manusia biasa. Rasul itu manusia, mereka makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Sehingga ketika Rasul itu manusia, Rasul pun juga tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Semuanya berjalan sesuai dengan takdir Allah Ta'ala. Demikian juga karena dia itu seorang manusia biasa, Nabi dan Rasul itu yang mereka makan, mereka minum, mereka juga mati, mereka juga buang hajat, manusia biasa. Sehingga mereka juga lapar, kalau lapar minum, mereka juga ngantuk, ketika mereka ngantuk tidur. Demikian juga terkadang mereka lupa, bahkan Rasulullah ketika sholat pun pernah lupa. Sampai Rasulullah mengatakan, innama ana basyarun mithlukum, saya itu manusia kayak kalian. Ansa kamatan saun, saya lupa sebagaimana kalian juga lupa gitu. Kalau kalian melihat saya lupa, fadzakiruni, tolong ingatkan saya. Siapa itu? Nabi kita Muhammad SAW. Oleh itu Nabi Ibrahim, beliau mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 79 sampai 81. Nabi Ibrahim mengatakan, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dialah Allah yang telah memberikan saya makan dan memberikan saya minum. Wa idza maritu fahuwa yashfin, kalau saya sakit, Nabi Ibrahim sakit, kalau saya sakit Allah yang mengobati. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, dan Allah lah yang mewafatkan saya dan nanti Allah yang akan menghidupkan saya. Sehingga apa? Nabi itu kayak manusia biasa. Nabi itu kayak manusia biasa. Nabi pun mereka juga terkadang ya terluka. Kalau seandainya Nabi saja terluka, bahkan Nabi bisa dibunuh, maka berarti ilmu kebal
orang ditembak nggak mempan, orang dilindas truk nggak apa-apa, itu berarti dari syaitan, bukan dari Nabi. Tidak mungkin dikatakan karomah. Sehingga karomah nggak mungkin seperti itu. Kenapa? Kalau seandainya karomah itu, yaitu orang-orang yang zaman sekarang karomah itu harus terbang, kemudian kebal, menghilang, maka Nabi saja manusia biasa. Ketika perang saja Nabi Muhammad terluka gitu. Sehingga Nabi Muhammad pun tidak punya ilmu kebal. Berarti walaupun ilmu kebal itu dari kiai atau ilmu putih dan yang lainnya, itu dari syaitan, bukan dari Nabi. Sehingga bahwa Nabi Muhammad itu biasa. Oleh itu nanti ada sunnah. Ada sunnah itu dinamakan dengan sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah itu apa? Nabi Muhammad menjalankan kodrat manusia. Terus bagaimana? Apakah kita itu wajib mengikuti? Sunnahnya kita ikuti? Tidak. Yang penting apa? Anda jalankan sesuai dengan kodrat manusia. Terkadang Rasulullah itu kencing ketika musafir, kemudian mampir sebuah tempat karena Rasulullah ingin buang hajat. Ketika Rasulullah ingin buang hajat, maka Rasulullah itu kencing di situ. Pertanyaan, berarti kencing di tempat itu sunnah nggak? Karena Rasulullah itu kencing di situ itu, maka kita katakan sunnah, tapi sunnahnya jibiliyah. Sunnah karena ngikuti jibil. Jibil itu kodrat manusia. Maka kalau ada orang pengen kencing, pas waktu itu kencing ya nggak ada masalah kencing di situ. Tetapi tidak disunahkan menyengaja kencing di tempat itu, karena Rasulullah itu kencing di situ. Demikian juga karena seorang nabi manusia, yaitu nabi itu manusia biasa, kencing dan kotorannya pun najis. Kencingnya Nabi Muhammad juga najis itu. Sehingga Rasulullah itu juga ketika kencing juga Rasulullah itu cepok juga itu. Kenapa? Karena kencing beliau najis, kotoran beliau najis. Anehnya itu kalau orang-orang Syiah itu kencingnya mulah-mulah mereka itu, istilahnya mulahnya mereka itu atau imamnya mereka itu, kotoran mereka itu halal bagi mereka itu. Bahkan kalau di acara-acara mereka itu seperti Asyura itu biasa nanti mereka itu ngambil kotoran imam-imam mereka dan itu mereka makan. Itu mereka makan, mereka bahkan ada acara yaitu mereka itu punya mulah, punya imam-imam itu, sapi tengnya itu ditaruh di sebuah tempat. Jadi di pusat kota. Nanti kalau pas ada acara mereka Asyura itu diambil itu dan kotorannya ditaruh di atas nampan, kemudian dikeliling-keliling, semua orang rebutan itu ngambil itu. Maka kita katakan ini najis. Ini najis. Kenapa? Hatta Nabi saja hukumnya najis itu. Bukan berarti kalau seorang Nabi itu kotorannya itu nggak najis itu, kencingnya nggak najis, manusia biasa gitu. Demikian juga Rasulullah itu juga punya syahwat, sehingga Rasulullah juga menikah, Rasulullah juga tidur. Demikian juga Rasulullah itu seperti biasa terluka. Kenapa? Karena sifat manusia itu menempel pada diri Rasulullah SAW. Karena beliau manusia. Karena beliau itu manusia. Dan namanya Tuhan nggak mungkin seperti itu. Tuhan nggak mungkin makan, Tuhan nggak mungkin minum. Demikian juga Tuhan nggak mungkin terluka. Maka Nabi Isa ketika tidak punya bapak kemudian dinisbatkan kepada Tuhan, pada Nabi Isa makan, Nabi Isa minum. Demikian juga Nabi Isa terluka, maka jelas ini bukan Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan itu seperti itu. Sehingga maksudnya itu Nabi dan Rasul itu sifat mereka itu Abdullahi wa Rasuluhu. Mereka itu hamba Allah dan mereka itu utusan Allah Ta'ala. Hamba, sehingga sifat kemanusiaan itu, sifat manusia menempel dalam diri Nabi itu. Sifatnya itu menempel. Sehingga Nabi terkadang juga marah, terkadang juga lupa dan yang lainnya. Tetapi sifatnya itu Rasul. Kalau sudah bicara masalah agama itu, maka bicaranya itu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kalau berbicara tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi itu wahyu dari Allah Ta'ala. Tapi kata para ulama, jika bicara berkaitan dengan agama. Tapi kalau Nabi Muhammad bicara masalah dunia, maka Rasulullah punya kaidah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih faham urusan dunia daripada saya. Kalau bicara masalah dunia, sehingga terkadang Nabi Muhammad itu punya pendapat dibantah oleh para sahabat. Kenapa dibantah? Karena bukan masalah agama. Contohnya misalkan para sahabat pernah bantah Rasulullah SAW beberapa bantahan. Contohnya ketika perang, Rasulullah ketika perang Badar, karena beliau itu sebagai komandan perang, maka beliau menetapkan tempatnya. Saya pengen base campnya di sini. Akhirnya ada seorang sahabat ahli strategi perang bertanya, Rasulullah, saya pengen bertanya, apakah tempat yang kau tunjukkan ini sebagai base camp kita itu wahyu dari Allah? Kalau wahyu kita berhenti, samina wa ta'na.
Karena itu wahyu dari Allah Ta'ala, sami'na wa ata'na. Kita nggak boleh memajukan sedikit, mengundurkan nggak boleh. Maka Rasulullah mengatakan, enggak, itu bukan wahyu, itu pendapat saya, karena itu strategi perang versi saya. Maka sahabatnya mengatakan, kalau seperti itu saya nggak setuju. Akhirnya dijelaskan, lu kenapa? Kalau dia mengatakan, wahai Rasulullah, kalau strategi saya itu kita ambil sumur yang paling besar, namanya Badar. Badar itu kan sumur, nama sumur-sumur di tempat itu. Kita ambil sumur yang paling besar, kemudian yang lain kita pendam. Maka orang kafir nanti kalau datang ke Badar, mereka butuh minum, nggak ada sumur lagi kecuali datang ke tempat kita. Akhirnya Rasulullah mengatakan, benar pendapat kamu. Setelah itu apa? Rasulullah mengikuti pendapat sahabat itu. Kenapa kok dibantah pendapatnya Rasulullah? Karena Rasulullah bicara masalah dunia. Ketika Rasulullah bicara tentang masalah mengawinkan antara pohon kurma yang jantan dan betina, kan rupanya pohon kurma itu harus dikawinkan, sehingga tidak bisa pohon kurma betina di satu tempat kemudian bisa membuahkan buah yang bagus, nggak bisa, harus dikawinkan, ditakbir, dikawinkan. Dan dikawinkan itu kebiasaan orang-orang Madinah karena mereka itu petani. Orang Mekah nggak paham seperti itu, sehingga Rasulullah mengatakan, kenapa harus dikawinkan gitu. Rasulullah pun nggak paham juga masalah pengawinan itu, nggak paham karena orang Mekah nggak biasa cocok tanam. Akhirnya para sahabat meninggalkan pengawinan itu, yaitu tidak dikawinkan. Ketika tidak dikawinkan, akhirnya gagal panen. Setelah itu Rasulullah ketika ditanya, Rasulullah, ketika kita nggak mengawinkan gagal panen, maka Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, urusan dunia kalian lebih paham daripada saya. Ada juga seorang cerita ini, ada seorang suami istri semuanya Buddha, suaminya Buddha, istrinya Buddha, tapi pemilihnya beda. Suaminya itu punya tuan sendiri, istrinya punya dua tuan sendiri. Suatu ketika, jadi istrinya itu cantik, sedangkan laki-lakinya, suaminya itu orang kulit hitam. Ya, istrinya pun nggak suka sama suaminya itu. Kenapa? Karena kalau bukan karena Buddha, dia pun nggak akan menikah dengan suaminya itu. Tapi suaminya cinta sekali sama istrinya itu. Akhirnya suatu ketika istrinya itu dimerdekakan sama tuannya. Berarti statusnya dia sudah nggak satu kufu lagi, nggak letting, nggak satu letting karena Buddha sama merdeka. Akhirnya secara otomatis dia minta bercerai. Boleh nggak wanita minta bercerai karena statusnya nggak seleting, nggak selevel itu? Boleh. Kalau lettingannya itu berkaitan masalah Buddha dan merdeka. Akhirnya wanita itu minta cerai. Gara-gara dia sudah jadi merdeka, suaminya masih Buddha. Akhirnya bercerai. Ketika sudah bercerai, suaminya itu saking cintanya sama istrinya, dia itu kemana-mana kayak orang gila, ngikuti istrinya. Padahal istrinya sudah gak mau lagi itu. Suatu ketika Rasul itu kasihan melihat kejadian seperti ini, maka dipanggil perempuan itu, mengatakan, kenapa kamu tidak kembali lagi kepada suami kamu? Yaitu, kasihan saya melihat suami kamu seperti itu. Maka perempuan itu bertanya, ya Rasulullah, nasihat engkau ini, ucapan engkau itu wahyu dari Allah atau bukan? Maka Rasulullah mengatakan, enggak, bukan, saya cuma kasihan saja itu. Akhirnya perempuan ini mengatakan, kalau bukan wahyu saya nggak akan ngikuti. Tapi kalau wahyu Allah, sami'na wa ata'na itu. Tapi kalau bukan, saya nggak akan ngikuti. Dan Rasulullah pun nggak memaksa juga orang itu ngikuti. Kenapa? Karena bukan wahyu. Jadi maksudnya di sini itu, kalau Nabi Muhammad bicara masalah wahyu, berbicara masalah agama, maka itu benar, tidak boleh kita bantah. Tetapi kalau bicara masalah dunia, terkadang Rasul itu juga manusia biasa. Tapi kalau Nabi Muhammad meninggal dunia, sudah meninggal, sudah nggak ada namanya pendapat agama, pendapat dunia nggak ada. Kenapa? Wahyu sudah terputus. Tetapi kalau ketika Rasul masih hidup, terkadang ada perincian seperti itu. Bicaranya Rasul itu masalah apa? Masalah dunia, itu tidak ada wahyu dalam masalah itu. Tapi kalau bicara masalah agama, Rasulullah itu ucapannya benar, tidak mungkin keliru, tidak mungkin meleset. Sehingga maksudnya itu Nabi dia punya dua sifat. Sifat yang pertama hamba, sehingga karakter manusia itu ada pada diri dia. Tetapi seorang Nabi itu juga Rasul, diangkat oleh Allah Ta'ala, mendapatkan wahyu, sehingga sabdanya tidak boleh kita lecehkan. Maka kita tidak boleh dalam masalah Nabi itu hulu berlebihan sampai kita sejajarkan Nabi dengan Tuhan, ini tidak dibolehkan. Tetapi tidak boleh kita itu juga meremehkan seperti orang-orang liberal, mencaci maki Nabi, merendahkan Nabi. Terus sikap kita apa? Sikap kita pertengahan. Karena menyikapi Nabi Muhammad pun, umat Islam itu ada dua golongan. Ada orang-orang yang meninggikan Nabi Muhammad di atas tingkatan kenabian dan kerasulan sampai kayak Tuhan, kayak orang-orang sufi itu, sampai mereka minta sama Nabi Muhammad, mereka juga sujud di kuburnya Rasulullah dan yang lainnya. Kalau ini syirik, ini tidak dibolehkan. Kenapa? Nabi Muhammad bukan Tuhan.
Nabi Muhammad bukan Tuhan. Tetapi bukan berarti kita rendahkan juga Nabi Muhammad kayak orang-orang liberal yang merendahkan derajat Nabi. Seperti juga orang-orang sufi yang ekstrim, yang membagi Islam menjadi 4 tingkatan itu kan merendahkan Nabi. Kata mereka itu wali sama Nabi lebih tinggi wali daripada Nabi. Sampai mereka menggambarkan bedanya antara wali dan Nabi itu, kalau Nabi dan Rasul itu kayak kita melihat sebuah, jadi kata mereka itu kalau orang-orang sufi, tapi yang sufi ekstrim, yang akidahnya Wahdatul Wujud atau istilah namanya Manunggaling Kolo Gusti itu kalau torikot lah, mereka membawakan sebuah syair, kata Imam Ibnu Arabi, imamnya mereka lah, ulamanya mereka yang dihukumi kafir sama para ulama sampai akhirnya dihukum mati. Dia membawakan sebuah syair mengatakan martabatun nubuwati fuwaikir rasul wadunal wali. Dalam sebuah syairnya itu dia mengatakan tingkatan kenabian itu di atasnya Rasul sedikit, di bawahnya wali. Sehingga mereka mengatakan bahwa manusia terbaik itu tingkatannya wali. Dan wali pun nanti ada macam-macam. Ada yang paling tinggi mereka itu namanya wali kutub. Waliul kutub itu paling tinggi itu. Dan yang paling tinggi itu siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa kok sering sekali kita dengan nama Syekh Abdul Qadir Jailani? Kok sering sekali itu? Karena dianggap Abdul Qadir Jailani itu wali kutub. Dan wali kutubnya dia itu ngambilnya dari Khadir. Dan Khadir lebih tinggi daripada Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa masih belajar sama Nabi Khidir kan itu. Jadi kalau mereka, jadi yang paling tinggi itu wali, di bawahnya wali Nabi, di bawahnya Nabi Rasul, kata mereka itu. Gambarannya itu apa kata mereka itu? Kayak samudra ilmunya Allah Ta'ala itu. Kalau Rasul itu baru melihat samudra, sedangkan Nabi sudah melepas pakaian untuk berenang, sedangkan wali sudah mengarungi samudra ilmu Allah Ta'ala. Sehingga apa? Wali itu, kalau kata mereka itu, wali itu mengetahui sesuatu yang enggak diketahui sama Nabi dan Rasul. Seperti Khidir itu kata mereka wali. Membunuh Khidir ketika membunuh anak kecil, Nabi Musa pun enggak tahu itu. Akhirnya apa? Nabi Musa mengingkari. Kenapa? Karena Nabi Musa enggak tahu samudra ilmu dalam kejadian itu. Setelah itu kan nanti jelaskan sama Khidir itu. Demikian juga apa? Kalau ada seorang wali mereka itu nggak sholat, demikian juga nggak puasa, demikian juga mabuk, minum khamr, berzina, itu kata mereka karena matanya orang yang tingkatan syariat itu nggak paham. Seorang wali itu kalau berzina, secara zahirnya zina, tapi hakikatnya itu mereka sedang baca Quran. Nah, itu kata mereka itu. Dan kita dibohongi dengan itu. Kebanyakan orang dibohongi seperti itu. Mereka nggak pernah sholat Jumat. Sholat Jumatnya di mana? Di Mekah. Padahal apa kalau di sini jam 12, sana masih jam 8 itu. Sekarang bukan hanya di Mekah itu, lebih ngeri lagi. Sholatnya di mana? Di langit ke-7 sana sholatnya itu. Sidratul Muntaha kata mereka itu. Ngeri lagi, dan banyak orang percaya itu. Maksudnya banyak orang percaya itu. Orang-orang ngibul seperti ini itu banyak yang percaya itu. Nah, jadi ini kalau ini jelas merendahkan Nabi. Sehingga Nabi dijuluki sebagai orang bodoh dan pengikutnya Nabi dijuluki sebagai tingkatan syariat. Jadi nanti kan ada syariat pertama, orang paling bodoh itu syariat. Kemudian masuk orang berubah menjadi orang pintar, namanya torikot. Syariat, torikot, ada namanya torikot. Torikot nanti macam-macam. Kenapa torikot itu namanya kok ini disebut kepada pencetusnya? Apa itu? Kenapa? Dia mencari jalan menuju Tuhan bukan dari jalannya Nabi dan Rasul. Mereka punya jalan sendiri, namanya torikot. Nanti kalau sudah mengamalkan wirid mereka, wirid yang aneh-aneh nanti masuk ke tingkatan hakikat. Kalau sudah sampai saker dalam berpikir, sampai gila, sampai mabuk, sampai pingsan, nah itu namanya saker, menyatu dengan Allah Ta'ala. Maka nanti tingkatannya menjadi tingkatan makrifat. Kalau sudah makrifat, di dalam dirinya ada Allah Ta'ala, sehingga tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, boleh berzina, boleh minum khamr. Itu kata mereka. Dan mereka nganggap lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Nah, jadi istilahnya seperti itu. Dan itu apa? Berarti merendahkan martabat Nabi dan Rasul. Maka kalau kita ahlu sunnah wal jamaah itu kita katakan kita bukan kayak orang-orang yang menuhankan Nabi, memuji Rasulullah dengan pujian-pujian yang berlebihan. Kita berlepas diri dari ini. Demikian juga kita bukan merendahkan Nabi, mencela, demikian juga merendahkan, bukan. Tapi kita itu katakan Nabi itu manusia, Nabi Muhammad juga manusia, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang sabdanya wahyu dari Allah Ta'ala. Dan sifat manusia atau hamba
Nabi dan Rasul itu bangga sekali ketika mereka itu digelari dengan julukan hamba. Kenapa? Karena memang mereka itu hamba. Ketika mereka disifati hamba ciptaan Allah, mereka itu bangga. Bahkan Nabi dan Rasul itu mereka dijuluki oleh Allah dengan julukan hamba dalam kondisi tertinggi. Sifat tertinggi itu ketika mereka itu menghambakan diri kepada Allah dengan penghambaan yang paling tinggi. Jadi semakin orang itu menghambakan diri di hadapan Allah, semakin tinggi penghambaannya, berarti dia itu semakin mulia. Oleh itu apa? Nabi dan Rasul itu mereka di puncak ketinggian manusia paling utama mereka itu. Kenapa Nabi dan Rasul itu manusia paling utama? Karena mereka di puncak penghambaan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Mereka sudah paling puncak penghambaan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Sehingga apa? Mereka itu disifati Nabi dan Rasul itu dengan hamba, dan mereka bangga dengan sifat itu. Contohnya misalkan Nabi Nuh, Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Isra ayat ketiga, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh adalah hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Disifati dengan abdan. Nabi Nuh itu hamba. Demikian juga Nabi Muhammad dalam surat Al-Furqan ayat ke-1, Allah Ta'ala berfirman, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Segala puji bagi Allah Ta'ala, maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Siapa itu? Nabi Muhammad. Liyakuna lil alamina nadhira, sebagai pemberi peringatan bagi alam semesta ini. Demikian juga ketika Isra dan Mi'raj, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Segala puji bagi Allah yang telah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad, seorang hamba di Isra Mi'rajkan. Nabi Muhammad pun bangga dijuluki sebagai seorang hamba. Demikian juga Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, mereka pun bangga ketika dinamakan sebagai hamba-hambanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Shad ayat 45 sampai 47, wadhkur ibadana, ingatlah, sebutkan hamba-hamba kami. Siapa itu? Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, yang mereka itu memiliki kekuatan dan mereka memiliki penglihatan. Sehingga mereka bangga dijuluki dengan julukan sebagai hamba Allah Ta'ala. Nabi Isa pun hamba juga. Dalam surat Zukhruf ayat 59, in huwa illa abdun, tidaklah Isa itu kecuali hamba. An'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israil, kami karuniakan kepadanya sebuah karunia dan kami jadikan sebagai permisalan bagi orang-orang Bani Israil. Oleh itu apa? Nabi dan Rasul itu bangga ketika mereka itu menghambakan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Sehingga apa? Mereka itu disebutkan sebagai sifatnya hamba. Kalau mereka itu hambanya Allah, berarti apa? Sama dengan yang lain. Yang lain juga hambanya Allah Ta'ala, yang lain juga makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Cuma bedanya itu mereka diberikan wahyu. Kalau kita tidak diberikan wahyu. Kemudian yang kedua, bedanya itu mereka maksum. Maksum itu apa? Terjaga dari kesalahan. Maksudnya terjaga dari kesalahan itu apa? Kalau mereka berbuat salah langsung ditegur sama Allah Ta'ala. Jadi yang menegur itu Allah. Maksum itu, perhatikan di sini, Nabi itu maksum. Maksum itu kan yang maksum, asoma, yasimu, maksum itu yang di. Asoma itu terjaga, berarti yang dijaga. Maksum itu adalah manusia yang terjaga, dijaga sama Allah Ta'ala. Maksudnya dijaga dari apa? Dijaga dari kesalahan. Sehingga Nabi itu nggak punya kesalahan. Kenapa? Karena mereka terjaga. Pertanyaan, apakah Nabi itu nggak punya dosa? Apakah Nabi itu maksum itu sehingga dia nggak punya kesalahan? Enggak, Nabi punya kesalahan. Nabi punya kesalahan, sehingga Nabi Adam punya kesalahan. Sehingga Nabi Adam pun menyebutkan dirinya itu apa? Dosa ketika makan buah dari pohon yang dilarang di surga. Nabi Adam mengatakan itu dosa. Demikian juga Nabi yang lain, Nabi Musa berbuat dosa juga. Berarti apa? Nabi itu berarti punya dosa enggak itu? Nabi itu punya dosa. Pertanyaan adalah, katanya Nabi itu maksum. Iya, Nabi maksum, terjaga dari kesalahan. Tapi Nabi punya kesalahan. Bedanya apa? Maka pertanyaan di sini, maksum itu apa? Yang dinamakan dengan maksum itu apa? Maka kita katakan maksum itu apa? Jika terjadi kesalahan langsung ditegur sama Allah Ta'ala. Jadi bedanya itu apa? Yang negur langsung Allah ya. Kalau berbuat keliru langsung Allah menegurnya itu. Sehingga setelah itu Nabi langsung bertobat kepada Allah Ta'ala. Nah, itu namanya Nabi. Kalau kita berbuat salah nggak ada yang menegur.
Tidak mungkin Allah menegur kita dengan firman yang nggak mungkin. Tapi kalau Nabi dan Rasul langsung ditegur. Nabi Muhammad berapa kali Allah tegur dalam Al-Quran itu? Ya ayuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ditegur lagi ketika ada orang buta datang kepada Rasulullah. Rasul itu palingkan mukanya dari orang buta itu karena pengen mendakwai tokoh-tokoh Quraisy. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan abasa wa tawalla. Orang-orang yang mukanya itu bermuka musam, yaitu siapa? Nabi Muhammad. Langsung ditegur sama Allah Ta'ala. Nabi Nuh ketika berdoa kepada Allah Ta'ala minta untuk diampuni dosa anaknya, innahu min ahli wa inna wa'dakal haq, wahai Tuhanku, sesungguhnya dia, yaitu Kan'an itu, dia itu putraku, bagaimanapun dia itu putraku, dan janjiku itu benar, wahai Tuhanku, maka tolong ampuni dosa anak saya. Langsung ditegur sama Allah Ta'ala, innahu laysa min ahli, Nuh, dia sudah bukan putra kamu lagi. Innahu amalun ghairu soleh, ini bukan amal soleh. Mendoakan putra kamu yang kafir itu bukan termasuk amal soleh. Wala tas'alni ma laisa laka bi ilm, jangan minta kepada saya setelah ini apa-apa yang kamu nggak tahu ilmunya, yaitu pengampunan dosa anaknya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin, saya peringatkan kamu Nuh, jangan termasuk orang-orang yang bodoh mendoakan orang kafir yang meninggal. Nabi Muhammad ketika mendoakan pamannya langsung ditegur sama Allah Ta'ala, maka nalin nabi, tidak layak bagi seorang nabi walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, meminta ampunkan kepada orang-orang musyrik. Berarti apa? Nabi itu kalau terjadi kekeliruan langsung ditegur sama Allah Ta'ala dan langsung bertobat. Sehingga apa? Banyak nabi yang bertobat. Nabi Yunus bertobat, Nabi Adam sampai mengatakan Rabbana dzalamna anfusana, bertobat kepada Allah Ta'ala. Demikian juga Nabi Musa dan yang lainnya. Itu bedanya, itu mereka itu maksum. Maksum itu maksudnya apa? Jika mereka terjadi kekeliruan langsung ditegur sama Allah Ta'ala dan mereka langsung kembali. Sehingga ketika mereka bertobat dari dosa itu, Nabi itu kayak nggak punya dosa. Sehingga apa kita katakan Nabi itu maksum dari dosa. Kenapa? Nggak punya dosa Nabi itu. Kenapa? Karena ketika mereka jatuh dalam dosa, kemudian langsung ditegur sama Allah Ta'ala dan mereka langsung kembali bertobat. Dan at-taibu minadz-dzam kama la dzamba lahu, kata Rasulullah, orang yang bertobat dari dosa kayak nggak punya dosa. Bukan berarti apa? Nabi itu yang maksum itu sama sekali nggak terbetik dosa. Bukan. Kenapa? Karena Nabi itu punya syahwat. Ketika punya syahwat, innan nafsa la'ammaratun bisu, syahwat itu akan mengarahkan kepada dosa dan maksiat. Sehingga ketika Nabi itu punya syahwat juga, maka karakternya syahwat itu apa? Pasti jatuh dalam dosa, jatuh dalam kesalahan. Sehingga pasti mereka punya, tetapi langsung ditegur sama Allah Ta'ala. Namanya mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu dosa nggak main-main itu. Mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, itu kan dosa nggak main-main itu. Rasulullah ditegur itu, lima tuharrimu ma ahallallahu laka, wahai Muhammad, kenapa engkau mengharamkan apa yang aku halalkan? Akhirnya apa? Tapi tetap Nabi Muhammad bertobat, setelah itu diampuni sama Allah Ta'ala. Jadi seorang Nabi itu mereka manusia biasa, sehingga karakter manusia itu ada. Maka seorang Nabi itu dia juga makan, dia juga minum, demikian juga dia buang hajat, demikian juga dia itu juga punya syahwat, berhubungan intim dengan istrinya, demikian juga dan yang lainnya. Karakter-karakter manusia lengkap. Demikian juga bahkan Rasul itu kalau tidur ngorok, tidur itu ngorok. Nabi Muhammad itu kalau tidur mendengur, bahkan suara ngoroknya Rasulullah itu kedengaran sama orang-orang sekelilingnya itu. Pertanyaan, berarti tidur ngorok itu sunnah nggak? Nabi Muhammad kalau tidur itu ngorok itu sunnah nggak? Sunnah, tapi sunnah apa? Jibiliyah, sunnah jibiliyah. Sehingga berarti kita ngikuti sunnah nggak? Nggak. Wes kamu kodrat kamu apa ya? Kamu kalau tidur ngorok nggak? Wes ikuti saja gitu. Yang penting tidur saja itu. Bukan ngoroknya itu yang dituju. Yang penting apa? Kamu itu kodrat kamu itu apa gitu. Kodrat kita itu apa? Karakter kita itu apa? Nah, jadi maksudnya itu Nabi Muhammad itu juga manusia biasa. Sehingga beliau punya sifat-sifat seperti itu. Bahkan ketika berperang Rasulullah juga terluka dan yang lainnya itu. Nah, jadi dijuluki sebagai Abdullahi wa Rasuluhu, hambanya Allah, makhluk, sehingga semuanya diciptakan sama Allah Ta'ala, tapi mereka itu Rasul. Kalau seorang Rasul berarti mereka itu ucapannya wahyu, tidak boleh dibantah oleh kita. Ya, sampai di sini pembahasan kita sudah menyelesaikan tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul yang perlu kita pahami. Nanti insya Allah kita akan masuk konsekuensi iman kepada Nabi dan Rasul. Konsekuensi iman kepada Nabi dan Rasul nanti akan harus beriman kepada 4 perkara.
Nanti 4 perkara akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini pembahasan. Ini ada hadiah ini. Sifat sholat Nabi. Ini Masya Allah, ini bagus kitab ini. Hadiah. Pertanyaan. Ada yang tadi kita sebutkan, ada yang dinamakan dengan usul syariah, penyama semua syariatnya Nabi dan Rasul, semuanya ada benang merahnya sama. Itu dinamakan dengan usul syariah. Nah, pertanyaan, usul syariah itu apa saja? Yang bisa ini ada hadiah kitab sifat sholat Nabi. Angkat tangan. Ya, nggak boleh baca. Nggak, ini dulu. Siapa dulu ini ya? Nah, yang pertama. Nggak boleh baca, nggak boleh baca. Yang pertama apa? Dakwah kepada tauhid dan memberi peringatan dari kesyirikan. Yang pertama. Yang kedua, dakwah untuk taat kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga, dakwah tentang memberi kabar gembira tentang pahala. Ya. Jadi penyebutan tentang jaza pahala bagi orang yang taat dan azab bagi orang yang bermaksiat. Masya Allah. Ya, nanti diambil hadiahnya. Ya, barakallahu fiik. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.